Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Ali Fikriansyah dari kelas Transela A2. NIT saya 0820023112. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Yang pertama, pengertian dari database. Database atau dalam bahasa Indonesia berarti basis data atau pangkalan data, merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa atau dipantau menggunakan suatu program komputer. Secara konsep, database atau basis data yaitu kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Kemudian komponen dari database yaitu yang pertama ada user, yang kedua ada aplikasi atau perangkat lain, yang ketiga ada perangkat keras, yang keempat sistem operasi, yang kelima DBMS, dan yang keenam basis data. Yang pertama user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau disebut casual user, kemudian user umum atau end user, dan user khusus spesialis user. Kemudian ada perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data seperti CPU, keyboard, memori sekunder offline, dan hard disk. Yang ketiga ada basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Kemudian aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, ataupun pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain, seperti misalnya Visual Basic. Selanjutnya DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System Data, merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Seluruh informasi dalam sebuah database memiliki sebuah struktur agar dapat dikelola dengan menggunakan komen atau perintah tertentu. Database Management System atau disebut database adalah sebuah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine, dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. Kemudian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, ataupun Linux, dan juga sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. Selanjutnya, cara membentuk umum create. Yang pertama, membuat database bentuk umum. Create database itu bisa dibuat dengan cara mengetikkan nama underscore database. Kemudian misal kita ingin membuat database dengan nama IT Journal, perintahnya adalah sebagai berikut, yaitu kita tulis create huruf besar semua, database, kemudian IT, kemudian jurnal. Yang kedua, bila ingin membentuk tabel baru, yaitu tinggal mengetikkan create, kemudian table, kemudian nama, kemudian underscore table,
kemudian buka kurung kolom 1 tipe underscore data dalam kurung panjang koma kemudian 2 tipe underscore data dalam kurung panjang, kemudian koma titik kolom underscore tipe underscore data dalam kurung panjang, kemudian primary key dalam kurung nama kolom. Misal kita ingin membuat tabel jurnal dengan 3 field atau 3 kolom, yaitu judul, penulis, dan artikel, itu dengan cara mengetikkan grade, kemudian table, kemudian jurnal dalam kurung buka kurung judul varchar dalam kurung 25, penulis varchar dalam kurung 25, artikel, kemudian teks dalam kurung 200, primary key dalam kurung judul. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian bentuk umum alter. Bila ingin menambahkan kolom atau field, bentuk umumnya yaitu tinggal mengetik alter table, kemudian table underscore name, kemudian add column underscore name data type. Kemudian misal kita ingin menambahkan field tanggal pada tabel jurnal, kita tinggal mengetikkan alter table jurnal add kemudian tanggal data date. Nah, bila kita ingin menghapus kolom atau field, yaitu kita tinggal mengetikkan alter table kemudian table underscore name drop column underscore name data type. Terus kemudian bila misal kita ingin menghapus field menghapus field penulis pada tabel jurnal, yaitu dengan cara mengetik alter kemudian table jurnal drop dan tanggal. Nah, ini seperti contohnya samping itu. Selanjutnya bentuk umum drop. Bila ingin menuliskan bentuk umum drop table, tinggal mengetikkan drop table nama underscore table. Bila ingin menghapus, yaitu dengan cara mengetikkan drop database nama underscore database. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya bentuk umum rename. Tinggal mengetikkan rename table kemudian table underscore name to new underscore table name. Nah, kemudian misal tabel jurnal kita ubah dengan nama tabel jurnalku, yaitu tinggal mengetikkan rename table journal to jurnalku. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian struktur database. Yang pertama ada tabel, isinya yaitu hal yang paling mendasar. Kemudian yang kedua data, sekumpulan fakta mengenai objek tertentu. Yang ketiga field, yaitu isinya kolom. Yang keempat query atau pertanyaan atau permintaan. Yang kelima informasi yang berisi baris, dan juga yang keenam record yang berisi baris. Kemudian ada gambar struktur dari database, yaitu seperti ini. Sekian, itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.